Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azka Fawaid dengan NIM A1120221466. Di sini saya dari mata kuliah Computer Vision dengan kode kelompok 4703. Dan di sini juga saya mau menjelaskan tentang tugas yang sudah saya kerjakan dengan ketentuan yang ada di Kulino. Yang pertama itu untuk deskripsi tugasnya itu disuruh membuat proses klasifikasi objek dari nol, dan pada tugas ini saya menggunakan klasifikasi wajah. Untuk poin yang harus dijelaskan itu yang pertama itu instalasi Python. Di sini saya menggunakan Python versi 3.12.6. Langsung saja saya cek lagi. Nah, di sini saya sudah menginstal Python versi 3.12.6 yang ini. Kemudian untuk selanjutnya itu menginstal VS Code. Di sini saya sudah menginstal VS Code. Terus selanjutnya itu ada konfigurasi awal dan pengaturan folder proyek. Tadi kan saya sudah install Python lah. Selanjutnya itu mengkonfigurasi Python dengan environment saya atau pet saya. Sini saya sudah menambahkan pet saya untuk konfigurasi di PC saya. Sini sudah tak buatin petnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pip. Gunakan pip untuk menginstal library utama. Sini saya juga sudah menginstal pip versi 24.3.1. Langsung cek lagi. Nih, 24.3.1 sesuai dengan ini. Terus untuk selanjutnya itu ada pengaturan dataset. Dataset yang saya pakai ini saya ngambil dari organisasi mahasiswa saya. Fotonya itu yang digunakan untuk sebagai ID card, namun saya izin ke teman-teman saya data foto itu aku jadikan sebagai dataset untuk tugas computer vision ini dalam hal klasifikasi wajah. Dan selanjutnya itu ada menginstal library utama seperti OpenCV, NumPy dan lainnya. Dan yang lebih relevan di sini saya juga sudah menyiapkan file requirement.txt yang isinya itu library-library yang saya pakai. Langsung saja saya run. Di sini karena saya sudah menginstal, maka output semuanya itu adalah requirement already satisfied. Terus untuk selanjutnya itu konsep klasifikasi objek. Jadi pada dasarnya klasifikasi objek itu mengidentifikasi dan mengelompokkan objek ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristiknya. Dalam konteks ini itu melibatkan penggunaan algoritma deep learning atau neural network untuk menganalisis data gambar dan memutuskan ke kelas nama objek tersebut, termasuk dalam yang pertama itu ada preprocessing data seperti augmentasi. Setelah augmentasi ini mengcrop wajahnya, kemudian setelah di crop wajahnya itu diekstraksi fitur. Setelah diekstraksi fitur itu baru di klasifikasi. Terus untuk metode yang saya pakai itu yang pertama itu ada albumentation. Untuk augmentasi. Albumentation ini adalah library untuk augmentasi gambar yang menurut saya cepat dan fleksibel. Augmentasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkaya dataset. Pada tugas saya ini augmentasinya tuh yang pertama dengan melakukan flip horizontal, kemudian flip vertikal dan rotasi 90 derajat dibalik setengah, kemudian rotasi 180 derajat, rotasi 270 derajat.
Terus juga ada di dalam argumentasi ini saya menerapkan image processing seperti ini: penyesuaian kontras, penyesuaian kecerahan, penambahan noise. Terus kemudian hasil-hasil yang sudah di image processing ini disimpan di dalam folder augmented. Terus untuk selanjutnya setelah augmentasi itu saya melakukan crop wajah atau deteksi wajah itu dengan menggunakan retina ini, mana crop faces ini, dengan library insect face. Pada retina face ini adalah framework untuk mendeteksi wajah dalam gambar. Deteksi ini melibatkan lokasi wajah dan cropping area wajah tersebut. Ini penting juga untuk memastikan bahwa hanya area wajah yang di crop, bukan background maupun yang lain-lain. Ini untuk fungsinya itu yang pertama inisiasi face detection dengan model retina face. Kemudian ini fungsi untuk memproses gambar. Gambarnya ini diambil dari ini data convert. Oh ya, jadi data mentah saya ini di sini, data wajah ini data mentah. Ini file awalnya atau file mentahnya itu ekstensinya berbentuk HEIC, karena ini foto diambil dari HP dengan OS Apple atau iPhone. Kemudian saya convert dari HEIC ke PNG dengan menggunakan library one image ini. Kemudian untuk hasil output dari convertnya itu masuk di folder data convert PNG di bagian sini. Dan pada file convert ini itu sudah saya bagi antara data trend itu dan juga ada data test. Untuk data test ini saya memilih secara manual untuk dijadikan sebuah testing, dan ini data test ini tidak saya apa-apain, artinya murni. Dan pada data trend ini data yang digunakan untuk proses mentraining model dari augmentasi dan lain-lain. Kemudian ada oh ya, berarti setelah di convert itu ada augmentasi, juga saya sudah jelaskan tadi. Kemudian setelah augmentasi itu ada crop wajah dengan menggunakan retina, sudah tak jelasin juga tadi, mana ya yang ini menggunakan retina face. Kemudian setelah di crop wajahnya itu, setelah itu diekstraksi. Ekstraksinya ini menggunakan ArchFace. Nah, ArchFace ini metode ekstraksi fitur berbasis deep learning yang menghasilkan representasi fitur wajah yang diskriminatif dalam bentuk vektor. Metode ini aku gunakan untuk verifikasi dan identifikasi wajah, karena ArchFace ini mampu menangkap informasi unik dari wajah-wajah pada dataset saya. Setelah diekstraksi ini hasilnya berbentuk NPY. Ini karena saya belum install extension untuk menampilkan file NPY, jadi ini tidak bisa tampil. Dan misalkan saya sudah install tuh akan berbentuk sebuah vektor angka-angka gitu. Terus setelah diekstraksi, kemudian di klasifikasi. Pada klasifikasi ini saya menggunakan ANN. ANN ini adalah jenis jaringan saraf tiruan atau deep learning. ANN ini bekerja dengan cara meniru kerja otak manusia menggunakan lapisan neuron untuk memproses informasi dan membuat keputusan berdasarkan fitur yang diekstraksi dari proses sebelumnya. Dan setelah proses klasifikasi, data testing. Oh ya, sebelum ke data testing saya mau coba nampilin hasil klasifikasinya.
Ini sambil nunggu. Oh maaf, karena saya berpusat pada untuk ukuran saya berpusat pada main.py. Oke, jadi saya jelasin juga untuk main.py ini apa ya istilahnya, satu kode untuk satu file untuk semuanya. Jadi satu file ini tak buat ngeran semua dari file-file ini. Contoh yang pertama itu ada augmentasi, kemudian ada deteksi file, deteksi wajah, ini yang crop, kemudian ada ekstraksi fitur dan klasifikasi. Untuk trendir yang pertama ini augmentasinya itu diambil dari data convert trend, kemudian hasilnya itu disimpan di data augmentasi. Setelah diaugmentasi kemudian di crop wajahnya, dan hasil crop wajahnya itu disimpan di crop wajah ini. Kemudian setelah di crop wajah itu dibuat vektor dan fitur ekstraksi fitur, kemudian fiturnya itu disimpan di folder data mana data fitur ini, data fitur. Kemudian saya mau nyoba untuk apa ya, ini hasil augmentasi dan crop wajah itu yang terdeteksi berapa. Coba saya hitung. Oke, jadi pada hasil hasil crop itu berjumlah 11.466, karena pada proses crop face ini saya juga menambahkan apa ya, crop itu berdasarkan misal gambar satu udah di crop, kemudian di di flip secara horizontal, kemudian di flip lagi secara vertikal. Intinya pada proses crop ini saya lakukan juga untuk augmentasi, untuk meningkatkan akurasi dalam klasifikasinya atau mempermudah model untuk mengenali fitur-fiturnya dari dataset saya. Itulah mengapa data augmentasi dan data crop wajah ini lebih sedikit daripada data crop wajah. Dan untuk hasil akurasinya masih ngeran sebentar. Kemudian saya mau nampilin juga untuk data-datanya. Ini untuk data wajah saya ini ada beberapa ada 6 folder dengan total datanya tuh sekitar 200-an. Ini HIC nggak bisa saya buka karena saya belum install ekstensinya juga di PC saya. Ini juga HIC. Masih ngeran ini akurasi. Kemudian ini kan data asli atau data mentah dikonvert ke PNG, dan dalam convert ini ada 2 folder lagi. Di sini trend itu untuk hasil semuanya dari data asli. Kemudian untuk tes ini saya split secara manual, jadi biar satu orang satu foto gitu. Ini aku split secara manual. Kemudian ada crop wajah, ini hasil crop wajah. Contoh pada advo ini hasil crop wajahnya pada folder yang pertama. Ini alhamdulillah semuanya kedetek, dan tidak ada kedetek objek-objek yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Contoh barangkali ada yang kedetek jam tangan ataupun apa. Alhamdulillah pada memakai retina ini semuanya kedetek, tidak ada objek random yang kedetek. Kemudian setelah di crop wajah ini ada augmentasi juga, ini dengan diputar kanan kiri, terus brightness, kontras,
mainin juga, kemudian menambahkan noise. Ini untuk hasil argumentasinya. Kemudian hasil akhir ini adalah setelah data tes, nanti bakal saya jelasin setelah run ini berhasil. Oke, lanjut saja karena proses run klasifikasi itu memakan waktu yang cukup lama, jadi saya skip aja untuk hasil akhirnya. Yang pertama ini, pada hasil klasifikasinya ini untuk data tren itu sebesar 99,95% dan akurasi filenya itu sebesar 92,41%, dan untuk file labelnya ini adalah 100%. Ini kenapa akurasinya tinggi-tinggi semua? Karena semua balik lagi ke kualitas data saya, dan data saya tuh kebanyakan sudah bagus semua. Jadi ini sangat mempengaruhi pada proses klasifikasi dan pada algoritma yang dipakai atau metode yang dipakai juga sangat mempengaruhi untuk hasil klasifikasi. Itulah mengapa hasil klasifikasi saya tinggi. Kemudian saya juga akan tes data tes ya. Ini sudah saya tes dengan inputan secara manual ini dengan nama IMG 84111, dan untuk hasil akhirnya tuh muncul di sini. Ini sudah saya tak buat per folder, itu ada data tesnya juga. Ini bisa di zoom. Ini bisa terdeteksi dengan labelnya tuh advo. Ini sesuai dengan ini. Kemudian kominfo juga. Ini. Setelah itu ada legis. Ini. Kemudian leadbank juga. Kemudian pengawasan, dan semuanya itu kedetek. Sekbar juga. Kemudian saya mau live tes data lagi. Contoh ini data ini diambil dari label kominfo. Langsung saja saya copy pathnya, terus pathnya disimpan di paste di sini, tes di variabel tes image path. Langsung saja saya run. Ini untuk data tesnya ya, data tes ini. Bentar, masih ngeran juga. Nah, ini hasilnya tuh disimpan di sini. Contoh tadi kan dengan namanya kan file img2171. Di ini juga. Nah, ini terdetek kominfo, labelnya kominfo. Mungkin sekian presentasi dari sebelum itu ada evaluasi dan refleksi. Jadi saya sudah catat untuk kendala saya itu, yang pertama ini dataset ini terlalu besar. Jadi kira-kira tuh satu fotonya itu lebih dari 5 MB. Jadi itu memakan waktu yang sangat lama untuk proses augmentasi, crop wajah, ekstraksi, juga klasifikasi. Kemudian kendala yang kedua itu dataset saya itu berbentuk non PNG, JPG atau JPEG. Itu harus saya convert ke PNG dulu. Itu juga memakan waktu yang sangat lama karena datanya banyak, sekitar 200-an. Jumlah pastinya tuh ada 256. Itu saya convert satu-satu dengan pakai library one, itu juga prosesnya lama. Kemudian kendala yang ketiga itu waktu pengerjaan itu 3 minggu, karena saya cari-cari repository GitHub ini banyak banget untuk referensi repository GitHubnya. Kemudian yang keempat ini ada beberapa wajah yang tidak terdeteksi. Mungkin menurut saya ini karena posisi wajah ataupun lainnya. Ini meskipun pada
proses crop ini datanya menambah, tapi itu ada data yang tidak terdeteksi gitu. Mungkin untuk selanjutnya itu ada solusi yang diterapkan. Solusi yang diterapkan ini apa ya, saya mencoba-coba terus sampai akhirnya mencapai akurasi di atas 90-an dan didukung juga oleh dataset saya yang bagus juga, serta metode-metode yang sangat mempengaruhi untuk mencapai hasil akurasi yang besar. Dan proses pemilihan metode juga sebagai solusi saya dalam menemukan atau mencapai hasil klasifikasi yang akurasinya mencapai 90-an ke atas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.